when we communicate, we can have two types of voice. First one, active, and another one is passive. Sobat belajar, ya. Kapan ya sobat belajar tahu kalau misalnya ada sentence itu dia dalam bentuk aktif, kapan juga ya yang satu lagi itu menggunakan passive, sobat belajar. Okay, let me give you two examples of sentences. Sobat belajar nanti listen to me, ya, kemudian decide which one is in active form, which one is in passive. Okay, first one, I'm writing the report. I'm writing the report. And the other one is the report is being written by me. The report is being written by me. Okay, sobat belajar, right. Again, first one, I'm writing the report. The other one, the report is being written by me. Okay, sobat belajar, can you guess which one is the active, which one is passive? Okay, first one, sobat belajar, for your information, is the active voice. I'm writing the report. While the other one, okay, another one, which is the report is being written by me, is in passive. So what's the difference, Kak Rizka? Okay, sobat belajar, I'm writing the report. You understand that I am doing the activity of writing the report. Okay, sobat belajar bisa tahu siapa yang menulis. Okay, siapa yang sedang membuat dan apa yang dibuat. Okay, the other one, the report is being written by me. Yang di kedua ini, which is passive voice, sobat belajar lihat kalau yang duluan dibicarakan adalah si reportnya. Ya kan? Okay, dari peletakan subject and objeknya, sobat belajar sudah tahu secara jelas mana yang active, mana yang passive. Kalau active, dia doers-nya. Okay, yang akan menjadi starter of the sentence. Nah, kalau misalnya si passive, sobat belajar, yang akan datang sebagai pembuka, ini adalah si objeknya. Oke, yang paling signifikan itu placement dari subject and objeknya. Nah, dari word arrangement-nya, sobat belajar bisa lihat kalau si active ini, dia I'm writing the report. I am writing, karena bentuknya in present continuous, makanya dia menggunakan to be-nya, I menggunakan am, terus ada writing, ya kan, ing, present participle. I'm writing the report. Langsung ya, subject, verb, dan juga objeknya, karena ini transitive. Oke, sedangkan si pasifnya ini, sobat belajar, dia duluan kan, si objek yang ada di active, kemudian untuk passive, dia jadinya di depan. Oke, jadi subject of passive. Nah, the report is being written by me. Oke, dia pakai being dan juga verbnya berubah yang awalnya dari present participle dalam bentuk aktif, dia jadinya past participle, written, verb 3. Ya, oke, jadi si aktif dan juga si passive ini dari pilihan katanya menggunakan kata yang beda, tipe kata yang berbeda. Oke, I'm writing versus the report is being written. Oke, buat belajar. Nah, selain dari placement, subject, object, dan pilihan verbnya, right? Yang satu lagi adalah dari fokusnya. Kalau si aktif ini, sobat belajar, dia fokusnya ke doers-nya, subjeknya. Nah, kalau misalnya si pasif ini, dia fokusnya lebih, ke si receivers-nya. Makanya, si pasif ini dia mulai dengan the report is being written. Jadi fokusnya si writer adalah ketika dia menggunakan passive, more about the receivers, yang kalau misalnya kita reverse, itu ada di bagian si aktifnya. Sobat belajar. Nah, again, this passive voice, ini juga berlaku untuk all tenses in English.
Kalau yang di contoh tadi, Kariska menggunakan present continuous. Gimana ya kalau misalnya kita menggunakan present perfect? Apakah ada pengubahan verbnya atau justru ada hal lain, yang perlu kita lihat kembali supaya bisa membentuk si passive voice dalam bentuk si present perfect? Well, sobat belajar, continue watching karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Hai, sobat belajar, Rizka's here and welcome to English Classroom. Well, sobat belajar, for today's episode, we're gonna learn about passive voice. Oke, sobat belajar. Biasanya kalau bahasa Inggris awal-awalnya, sobat belajar akan, diberikan si kalimatnya atau mempelajari si tenses ini dalam bentuk active voice. Nah, when we come to the real use of English, kita juga akan menggunakan si passive voice. Nah, si passive voice ini dia juga berlaku untuk all tenses yang ada di English. Nah, untuk coverage kita, si passive voice ini, Kariska kasih 4 tenses, sobat belajar ya. Ada present perfect, ada perfect continuous, ada simple present tense, dan juga present continuous. Semuanya dalam bentuk present. Sobat belajar. Nah, kalau misalnya semua dalam bentuk present, kenapa ada di 4 materi yang beda? Nah, sobat belajar, walaupun mereka sama-sama dalam bentuk present, tapi masing-masing ini, mereka itu punya tambahannya, yang identik dengan si tenses ini dalam bentuk aktifnya. Jadi present perfect dia nanti akan ada tambahannya sendiri. Berbeda juga dengan si present perfect continuous. Sama juga si basicnya, si ibunya, simple present tense juga nanti sobat belajar akan lihat perbedaannya dengan si 3 ini. Nah, yang satu ini juga present continuous. Sobat belajar kalau notice, di sini ada perfect continuous, right? Nanti patternnya adalah gabungan dari si present perfect dan juga present continuous. Sobat belajar, for today's episode, we're gonna focus on the present perfect. Let's get started. Here we go. We start with a question. How is the passive voice form in present perfect tense? How is the passive voice form in present perfect tense? Right? Karena tadi Kariska sudah bilang, walaupun mereka sama-sama present, tapi mereka juga punya ciri khasnya masing-masing. Makanya pertanyaannya, how is the passive voice form in present perfect tense? Sobat belajar, kita akan pelajari dari examples, kemudian explanation, and of course exercise. Let's start here. This one, so here we go. Important point dari passive voice, that you need to understand, sobat belajar. The first one, the focus is on the receiver of the activity. Nah ini kalau misalnya nanti sobat belajar akan diberikan satu sentence yang dalam bentuk aktif, kemudian diminta untuk change to the passive. Nah salah satu keywordsnya dari si passive adalah the focus is on the receiver of the activity. For example, I've just completed the report. Itu dalam bentuk aktif. Nah passivenya, the report has just been completed. Sobat belajar. Again, the focus is on the receiver of the activity. Jadi kalau dalam bentuk aktif, sobat belajar bisa lihat receivernya or objeknya. Nah, ketika diubah bentuknya jadi bentuk pasif, maka si objek yang ada di aktif ini, dia akan menjadi starter di passive voice. Number 2. The general pattern is to be verb followed by past participle verb or verb 3 forms. Sobat belajar, jadi salah satu hal yang paling identik juga dengan si passive voice adalah dia nanti menggunakan verb 3 for all tenses. Tapi nanti kita bisa lihat sebelum si past participle atau verb 3-nya ini akan ada apa tambahannya. Sebagai salah satu petunjuk, dia ini awalnya sebenarnya dari tenses apa.
Ya, sobat belajar. Oke, again, so you need to understand kalau misalnya si passive voice ini dia fokusnya on the receiver dan juga dia ini general patternnya adalah to be verb plus past participle or verb phrase. Oke, you got it? Nah, sekarang berarti kita lihat ini. Okay, so I got this from the New York Times. Okay, so you can see here, yeah, COVID-19 live updates. Okay, this is about the US health officials question AstraZeneca vaccine trial results. Okay, ini headline-nya, right? Nah, di mana Kak letak passive voice-nya dari si present perfect ini? Okay, sobat belajar, focus on this picture, yeah, this one. Have current injections in recent days. Be careful. Yang kita fokuskan hari ini adalah yang bentuknya passive voice. Okay, so here goes the passive form. The AstraZeneca vaccine has also been administered in the past week to leaders in South Korea, Taiwan, and Thailand. Manakah si passive voice dalam bentuk present perfect? This one, sobat belajar. The AstraZeneca vaccine has also been administered. Okay, intinya adalah dia sampai sini. Okay, in the past week sampai dengan Thailand itu adalah detailnya, more details ya. Tapi yang menjadi fokus kita adalah dari word arrangement-nya. Okay, the AstraZeneca vaccine has also been administered. Okay, sobat belajar, kalau misalnya dalam bentuk active, dia itu, for example, has also administered. Nah, dalam bentuk pasifnya, sobat belajar, has also been. You need to add the been before the past participle. Yeah, so it becomes again, the AstraZeneca vaccine has also been administered. Okay, got it. Ini first example. Okay. Example number 2 here. The vaccine has already been approved. Okay, can you see the similarities? This one has been, okay, and approved. Sama-sama menggunakan been. Okay, sobat belajar, Kak boleh nggak menggunakan have? Of course boleh. Di sini dia menggunakan has karena memang, okay, noun yang ini, subject of passive-nya, dia in singular form, ya. The AstraZeneca vaccine, not vaccines, ya. Ini juga the vaccine, okay, makanya dia menggunakan has. But the important point is that dia ini menggunakan been. Jadi bukan had approved or has administered, sobat belajar, tapi pakai dulu nih bridging-nya. Has been or has also been administered dan juga has already been approved. Yeah, and another point, in this present perfect, dia ada adverb-nya already. Ya, sobat belajar, kalau also ini kan dia addition, ya, something about addition. Nah, kalau adverb-nya yang identik dengan si present perfect, sobat belajar akan melihat ini, already. Okay, nah, di sini sobat belajar bisa lihat kalau foreigners, even native speaker, juga menggunakan passive voice, right? Jadi apapun yang sobat pelajari dalam bahasa Inggris itu semua memang digunakan in real life. Contohnya ini New York Times. Di dalam news digunakan nih si passive voice-nya. Ya, dalam bentuk present perfect. Tentang vaksin. This one. Ada 2. Oke, Kak Rizka cuma ambil 2 ini sebagai contoh untuk sobat belajar. Masih banyak lagi yang ada di berbagai news. Dia menggunakan passive voice dan juga dalam tenses yang berbeda. Oke. Nah, we got it. And again, next one. Okay. Nah, ini yang menggunakan have, ya. Kalau tadi sobat belajar sempat bertanya, Kak Rizka ada nggak yang menggunakan have? Ada, ini Kak Rizka kasih lagi. Nah, kalau yang ini sobat belajar from BBC,
Ya, ini dia headline-nya, Boulder shooting, gunman kills 10 at Kingspurs grocery stores. Nah, have-nya ada di sini. Coba belajar ya. Again, this one. I'm gonna highlight ini. Oke, intinya ada di sini. No other details have been released. Ya, sobat belajar, notice here, dia sama-sama menggunakan been sebelum dia ke verb-nya di sini. Ya, no other details. You know, this is in plural form, so it uses have. Ya kan? Nah, berarti ini adalah proof kalau have memang digunakan juga. Ya, dalam bentuk aktifnya, si present perfect ini kan ada yang menggunakan have, ada yang menggunakan has. Sama juga, sobat belajar, dalam bentuk passive voice, kita juga menggunakan have dan has. Ya, contohnya ini si have. No other details, plural form, have been released about the 9 other victims or the motive for the attack. Nah, itu kita biarin aja yang sampai sini ke belakang. Jadi fokus kita adalah si passive voice-nya ini. Okay? No other details have been released. Yes, sobat belajar, so everything that you learn in English, okay, it is used in real life. Okay? Nah, dari contoh-contoh ini, sobat belajar, let's see the pattern. Okay, berarti kita lihat pattern-nya, explanation-nya. Here comes. Okay. Sobat belajar, again, I show you this. Ya, ini yang menggunakan has, okay? The vaccine has already been approved. Ya, and next one, sobat belajar, no other details have been released. Perbedaannya ini menggunakan have, ini menggunakan has. Okay? Nah, berarti ini bentuknya positif. Kenapa Kariska bentuknya positif? Dia nggak ada not-notnya. Sobat belajar ya. So, the pattern for positive form of passive voice, ya, in present perfect is that subject of passive, in this case the vaccine, no other details, kan? Followed by have or has. Kapankah kita menggunakan have, kapan kita menggunakan has, itu dilihat dari ya si subject of passive-nya tadi. Kalau still in singular form like this, the vaccine berarti menggunakan has. Okay? Kalau plural, okay, menggunakan this one. Nah, ini kalau dia yang bentuknya tiga tunggal, right? Okay. Nah, kalau misalnya dia nanti again bentuknya plural, have. Ya, kalau singular has. Right? And don't forget about been. Ya, sobat belajar. Nah, ini dia to be-nya dari si present perfect, sobat belajar. Nah, kalau misalnya Kariska hapus been-nya, for example, the vaccine has already approved. Oke, sobat belajar. Nah, itu dalam bentuknya active. Ya, si been ini maksudnya dia sebagai pertanda kalau kalimatnya ini dalam bentuk passive. Ya. So, again, been. Nah, baru nih verb 3-nya. Past participle. Okay? Di sini ada approved, di sini ada released. Okay? Sobat belajar. Nah, yang ini in bracket by plus subject of active in object form. Nanti sobat belajar juga akan lihat ada yang menggunakan by, ya, dan dia patternnya seperti ini, subject of active-nya in object form. For example, kalau awalnya dia I, maka kalau kita ganti jadi passive dan menggunakan by, jadi by me, bukan by I. Makanya di sini Kariska kasih explanation in object form. Ya, jadi kalau udah ada by, sobat belajar, ganti jadi in object form. Bukan by I, tapi by me. Right. Ini dalam bentuk positive. Next one. Nah, ini Kariska ambil masih dari contoh yang sebelumnya, tapi diganti jadi bentuk negative. So, the vaccine has not already been approved. Okay, sobat belajar, jadi bentuknya bukan has been not, ya, tapi has not been. Intinya adalah dia di antara has dan juga been. Jadi has not been, have not been. Atau ini juga bisa kita singkat jadi hasn't.
Okay, hasn't already been, okay, approved in more than 70 countries. Okay, and this one, no other details have not been, ya. Atau ini juga bisa yang biasa tulisannya gini, sahabat belajar haven't. Okay, haven't been released about the 9 other victims or motive for the attack. Oke, dari sini kesimpulannya adalah untuk bentuk negatif, subject of passive, oke, still ada haven't has. Nah, not-nya berarti sebelum been-nya. Ya, not been, verb 3. Oke, baru verb-nya. Ya, yang bentuk by-nya ini dia optional. Right? Nah, intinya adalah peletakan not-nya dia di antara have dan juga been. Have not been or has not been. Bukan have been not or has been not. No, that way. Ya, have, has, not, baru been, followed by past participle atau bentuk verb yang verb 3. Okay. Let's say again. Ini yang bentuknya negative. How about the other one? Nah, ini untuk yang yes or no question. Sobat belajar ya. Dalam bentuknya pertanyaan dan jawabannya yes or no, ya udah tinggal di reverse. Sobat belajar si has-nya dan juga have-nya jadi di awal. Ya cuma has and have-nya aja, been-nya enggak. For example, has the vaccine already been approved in more than 70 countries? Have no other details been released about the 9 other victims or the motive for the attack? Oke, fokusnya adalah di sini has-nya dan have-nya. Oke, been-nya tetap di sini. Oke, ya. Dan di si subject of passive-nya jadi di belakang has or have-nya. Buat belajar ya. Have or has, subject of passive, verb 3, past participle. Okay, don't forget the question mark. Ya, yang si by-nya ini, okay, this is optional. Makanya Kariska letakkan ini in bracket. Ya, jadi untuk yang bentuknya interrogative, sobat belajar, right, remember, kalau dia ini have atau has-nya itu jadi di awal. Cuma have atau has-nya aja. Okay, si been-nya ini dia nggak usah. Right? Subject of passive, baru been, dan juga verb-nya. And question mark. Question mark. Okay. Got it for the interrogative? See? Next. Oh, okay. So we come to the exercise. Okay, so here we go. Complete the following sentences with the passive forms in present perfect tense. Okay. Buat belajar ya. Berarti ini diberikan bentuknya seperti ini, ada yang rumpang. Nah, tugas kita adalah menjadikan mereka dalam bentuknya passive form, specifically in present perfect tense. Oke, ini udah dikasih modalnya. Nah, berarti tinggal kita susun. Oke, sobat belajar. Nah, di sini kita lihat dia one by one, right? This report, this report. Oke, nah ini berarti bisa kita lihat dia itu singular. Okay, so we use has. Okay. Nah, setelah has, karena ini passive form, berarti been dulu. Okay. Sebelum dia kita kasih verb-nya. Okay. Ini basic form, jadi formnya kita ganti ke past participle. Okay, verb 3. Complete, completed, completed. Dia regular. So, it is completed. Okay. The report has been completed. Okay. Got it? Selesai? Yeah. Number 2, vaccine results, trial results. Okay. Question. By the health officials. Nah, ini contoh dari penggunaan by in passive voice. Ya, sobat belajar. Nah, fokus kita di sini masih tentang word arrangement dan juga word selection. Berarti ini kita biarin aja. Okay. Nah, this one fokusnya. Vaccine trial results. Plural form. Okay. Berarti ini memberikan petunjuk ke kita. Apakah kita harus menggunakan have or has. Ya. Kita gunakan have. Have been. Okay.
you always use been for passive voice in present perfect. Baru si questionnya ini kita ganti ke bentuk verb 3-nya. Question. Hey. Question. Yeah, so completing it is vaccine trial results have been questioned by health officials. Oke, sobat belajar. Ini contohnya kamu menggunakan by dan di sini adalah bentuknya. Oke. Jadi ketika sobat belajar ingin mengubah dari bentuknya, oke, active to passive, sobat belajar yang pertama kali dilihat adalah dari placement subjek dan objeknya. Oke, dan juga nanti di sini to be-nya dilihat dia itu awalnya dari tenses apa. Temukan dia to be-nya itu seperti apa. For example, present perfect dia menggunakan been. So it becomes has been or have been. Ya. Okay, this one schools. Okay, schools plural, so you use have, right? Have been. Don't forget, you need to use been, yeah, for passive voice. Pushed, become pushed. Okay. Schools have been pushed by parents to reopen soon. Okay. Sobat belajar, jadi dari sini Kariska juga menunjukkan ke sobat belajar kalau si passive voice-nya itu bisa sesimpel ini. Okay. Bisa sekompleks number 2 dan juga bisa sekompleks number 3. Okay, by parents to reopen soon. Atau ini bisa langsung by health officials. Okay, kalau yang ini kita bahas secara linguistik. Okay, to reopen soon adalah sebagai purpose-nya. Okay, about extension, about detail. Okay, but for you, sobat belajar bisa dilihat di sini cara menyusun, okay, si bentuk passive voice itu seperti apa, dan juga pengubahan verbnya dari basic form ke bentuk verb yang ketiga, like this. Okay, sobat belajar ya. So that's for the passive voice in present perfect. Ya, remember kalau si present perfect itu dia to be-nya menggunakan been. So you need to make it like have been or has been. Ya, kapan menggunakan have been or has been, it depends on the subject of passive-nya. Kalau singular dia menggunakan has, while plural you use have. Sobat belajar, right? Well done. So that's for the passive voice of present perfect. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!